Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin, 28 Maret 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Berbeda Tanpa Bertengkar. Berbeda tanpa bertengkar. Firman Tuhan terambil dalam Amsal 30 ayat yang ke-33. Sebab kalau susu ditekan, mentega dihasilkan. Dan kalau hidung ditekan, darah keluar. Dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah damai sejahtera, sukacita, kerukunan menjadi bagian yang mendasar dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan dalam komunitas manapun. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, berbeda tanpa bertengkar. Yang jelas adalah pertengkaran seringkali karena terjadinya perbedaan. Sehingga apakah memungkinkan berbeda tanpa bertengkar? Berbeda bisa damai, berbeda bisa rukun. Dalam lingkup rumah tangga, dalam lingkup persahabatan, dalam lingkup lingkungan sosial, rukun tetangga, rukun warga, dalam lingkup yang lebih luas di tempat pekerjaan, di masyarakat, bahkan di dunia. Di dunia yang saat sekarang kita tahu dengan jelas sedang hiruk pikuk masalah peperangan yang terjadi. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, apakah kita rukun karena harus sama? Apakah kita sejalan sehati karena harus sama? Atau berbeda justru adalah sesuatu kekayaan yang pada dasarnya justru memberikan dampak yang jauh lebih baik kalau itu sama. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, apa yang harus sama dan apa yang harus berbeda? Alkitab sudah mengajarkan ada dua hal yang memang dicatat di dalam Alkitab. Apa yang sama dan apa yang berbeda. Yang sama adalah kita semua adalah ciptaan Tuhan yang tertinggi. Dari semua ciptaan yang ada itu hal yang sama. Kita dirancang oleh Tuhan dalam rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Itu adalah hal yang sama. Bahwa kita dikasihi, dicintai Tuhan, ditebus oleh Tuhan, Yesus mati untuk kita semua, itu hal yang sama. Kita terlahir sekali ke dalam dunia, meninggal juga sekali, maka itu hal yang sama. Namun sebagai pribadi, kita adalah pribadi yang berbeda. Waktu Allah menciptakan Adam, beda dengan Hawa, yang satu lelaki, yang satu wanita. Waktu mereka punya keturunan berbeda, yang satu anak, yang satu orang tua. Tatkala anak kemudian menikah, punya anak lagi, terlahirlah cucu. Sebutan juga berbeda, yang satu cucu, yang satu anak, yang satu orang tua. Dan keberbedaan yang sedemikian banyak di dalam kehidupan kita adalah sebuah keindahan. Allah pun menciptakan keberbedaan, menciptakan siang dan malam. Allah menciptakan matahari, bulan, dan bintang yang berbeda. Allah membuat daratan ada di bawah dan langit ada di atas. Allah menciptakan yang namanya kiri dan kanan, atas dan bawah. Allah membuat segala sesuatu berbeda, namun di dalam rangkaian yang saling melengkapi, yang saling menopang, yang saling kemudian menyempurnakan di dalam setiap ketidaksempurnaan masing-masing pihak. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, dalam teori peperangan, kalau ada 4 tentara, maka mereka biasanya saling memunggungi. Jadi punggung mereka bersatu. Sehingga tatkala mereka berjalan bersama, yang satu lihat ke depan, yang satu lihat ke belakang, yang satu lihat ke kiri, yang satu lihat ke kanan. Sehingga seakan-akan tentara tersebut punya 4 arah mata angin. Namun sebenarnya mereka masing-masing cuma punya sepasang mata. Itu adalah keberbedaan. Punya sudut pandang yang berbeda. Sebuah meja bisa terlihat seperti kaki 4 karena terlihat semuanya, seperti kaki 3 karena yang satu tertutup oleh kaki yang lain, bahkan seperti tanpa kaki. Kalau mejanya kita lihat dari atas, maka kaki-kaki meja itu tidak pernah terlihat. Jadi sesungguhnya
Perbedaan itu karena sudut pandang. Anda melihat 4, Anda melihat 3, Anda melihat tanpa kaki, maka itu adalah sudut pandang. Mana yang benar? Tidak ada yang dikatakan masing-masing punya kebenarannya dari sudut pandangnya. Namun tatkala digabungkan, maka sesungguhnya itu adalah memperkaya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau dikatakan susu ditekan keluar mentega, ini adalah yang disebut dengan tekanan yang baik. Menekan yang positif, memberikan dukungan, memberikan katakanlah apresiasi, pujian, koreksi yang membangun, sehingga susu bisa menjadi madu. Sahabat seperjalanan tahu dengan jelas kalau Anda punya susu 2,5 liter, itu jadi menteganya itu hanya sedikit saja dan prosesnya panjang. Dikatakan kalau susu ditekan dihasilkan menjadi mentega. Ini hal yang baik. Jadi tatkala hubungan satu dengan yang lain saling menekan dalam hal yang positif, memberikan motivasi, memberikan semangat, maka itu tekanan-tekanan yang menghasilkan hal yang positif. Namun kalau kita lihat bagian yang berikutnya, dan kalau hidung ditekan, darah keluar. Ini darah keluar saling tonjok mungkin ya. Ya kalau hidung ditekan, darah keluar. Jadi hidung itu bukan ditekan. Jelas-jelas hidung adalah bagian yang harus terbuka lebar, bagian lubang untuk pernafasan, tidak boleh ditekan. Selain keluar darah juga tidak bisa bernafas. Dan kalau kemarahan ditekan, maka pertengkaran timbul. Yang menjadi masalah adalah karena kemarahan. Kemarahan timbul karena saling menekan untuk hal-hal yang negatif. Sahabat seperjalanan, berbeda bukan untuk saling menekan. Kalau kita tahu dengan jelas jempol membutuhkan kelingking, kelima jari kita membutuhkan segala sesuatunya. Organ-organ tubuh kita bagian dalam, bagian luar sama-sama saling membutuhkan satu dengan yang lain, dan tidak tanpa kecuali. Semuanya itu membutuhkan. Bahkan yang tidak pernah Anda pikirkan, bulu mata, alis mata adalah untuk membuat agar ada tetesan air dari atas ke bawah tidak langsung mengenai mata. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, berbeda itu indah. Namun kalau berbeda menjadi sebuah bagian yang untuk saling menekan dalam hal-hal negatif, saling mendominasi, saling kemudian merasa benar sendiri, merasa kemudian pribadinya sebagai orang yang lebih hebat dari yang lain, merasa lebih tahu, merasa lebih bisa, merasa lebih mengerti, merasa lebih berwawasan, merasa lebih berpengalaman, lalu kemudian merendahkan yang lain. Maka itulah kemudian timbul pertengkaran. Tatkala komitmen yang dipegang bersama kemudian dihianati, disangkali, tidak dijalankan, timbullah pertengkaran. Kalau ketidakadilan, yang sebelah pihak ingin merasa diuntungkan lalu tidak memikirkan dampaknya buat yang lain, maka timbullah pertengkaran. Sahabat seperjalanan, berbeda tanpa bertengkar. Ada banyak pertengkaran karena berbeda. Namun keberbedaan itu karena dosa, karena keegoisan, karena hawa nafsu, karena merasa diri lebih hebat dari yang lain. Marilah kita berbeda tanpa bertengkar, namun berbeda justru mendapatkan berkat Allah yang terjadi, kerukunan yang terjadi, damai sejahtera Tuhan yang terjadi, kemudahan demi kemudahan yang terjadi karena kita saling menopang, saling menolong, saling mengerti, saling mendukung, saling melengkapi. Biarlah sahabat seperjalanan, biarlah kita boleh menghasilkan mentega dari susu. Jangan menghasilkan darah yang keluar dari hidung yang ditekan. Jangan menghasilkan pertengkaran karena kemarahan yang timbul satu dengan yang lain. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sahabat seperjalanan, berbeda tanpa bertengkar, justru berbeda menimbulkan kerukunan, kemuliaan dan keindahan buat Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati kita semua, amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama.
Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.